Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam bagi yang sedang menonton. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Oke, disambut juga dengan kokokan ayam yang sedang berzikir ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya ya. Dan perlu diketahui bahwa dalam mempelajari kaidah pencacahan ini, dan sebenarnya seperti semua materi di di matematika itu seperti episode dalam drakor misalkan ya. Jadi kalau misalkan ada episode 1, 2, dan 3 tonton dulu biar lebih paham. Dan ini sebenarnya adalah episode ketiga ya, karena sebelumnya ada faktorial dan ada kaidah pencacahan. Bukan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan perkalian. Oke, langsung saja. Jadi pada pertemuan kali ini, kita mulai dengan suatu masalah ya. Masalahnya adalah seorang kandidat wali kota hanya dapat mengunjungi 4 kecamatan dari 6 kecamatan yang ingin dikunjunginya. Belusukan kali ya. Berapa banyak cara dengan urutan berbeda ia dapat mengunjungi kecamatan-kecamatan itu. Jadi dia akan mengunjungi 4 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada. Nah, bagaimana susunan dengan urutan yang berbeda ya gitu. Misalkan nomor 1 ini ada kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, kecamatan D, kecamatan E, dan F. Mau disusun ya. Berarti sebagaimana kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, maka sebenarnya karena dia mengunjungi 4 tempat, berarti ada 4 urutannya. 1, 2, 3, 4, nah gitu. 4. Nah, kemudian di sini berarti pada kunjungan pertama dia berhak memilih 6 kecamatan. Ya, boleh belusukan di 6 kecamatan. Yang kunjungan kedua tentu karena kecamatan di kunjungan pertama sudah mengunjungi 1 kecamatan, maka di yang keduanya 5 ya, dan seterusnya 4, sih juga 3 gitu. Sehingga hasilnya menjadi berapa ya nih? 60 ya, berapa? 360 ya, 360-an. 360. Nah, atau bisa kita ubah menjadi, bisa nggak jadi faktorial? Bisa ya, jadi 6, 5, 4, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Sehingga jawabannya menjadi 6 faktorial per 2 faktorial. Kan begitu ya? Jadi boleh dijawab 360, boleh 6 faktorial per 2 faktorial. Kemudian yang kedua, jika 7 orang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden, berapa banyak susunan yang dibuat? Berarti ini ada 2 tempat ya, ada presiden dan wakil presiden. Yang pertama 7 orang, berarti yang keduanya 6 orang. Nah, 7 kali 6. Begitu. Ya, 42. Apakah bisa diubah ke dalam bentuk faktorial? Bisa ya, tinggal kali 5 faktorial per 5 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial. Tentu ini dengan anggapan tidak ada presiden threshold seperti di kita ya, yang mana sekarang wacananya ingin jadi 30%, sehingga bisa jadi ada kandidat tunggal. Aduh, parah. Oke, nah lalu permasalahannya adalah ini sudah kita simpelkan menjadi ya awalnya 654 menjadi dalam bentuk faktorial ya. Nah, tetapi ternyata kalau diperpanjang lagi, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi gitu ya. Kita sederhanakan lagi ya, karena konsepnya ya dalam matematika kan kita acap kali membuat simbol untuk menyederhanakan gitu ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Di soal nomor 1 itu di sini ada 6 dan 2. Sedangkan dalam soal itu ada apa di sini? Cuma ada angka 4 dan 6 ya, memilih 4 dari 6. Maka 6-nya sudah bagus ada ya. Di sini tinggal 2-nya. Begitu juga dengan nomor 2. Di soalnya ada 7 dan 2 tempat ya, angka 7 dan 2, artinya 7 dan 5. Maka ya setelah dipikirkan ternyata 2 ini berasal dari siapa? Hubungkan dari 6 dan 4 di soal.
Oh, 2 ini berasal dari 6 dikurangi 4. Begitu. Sama aja dengan ini, 7 faktorial. Dari mana 5? Oh, ternyata 7 dikurangi 2. Nah, seperti itu ya. Karena pada dasarnya nomor 1 itu adalah kita mengambil 4 dari 6. Ya, 4 dari 6. Sedangkan nomor 2 mengambil 2 dari 7. Jadi biar muncul angka 2 dan 7 saja. Nah, bentuk seperti ini ya, urutan dari susunan yang berbeda, ya, urutan dari K objek, dari N objek yang berbeda, nah itu kita sebut dengan permutasi. Jadi selanjutnya kita bisa melambangkannya dengan PNR gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan di sini pada konsep ini adalah permutasi 4 dari 6 objek gitu. Nah, ini juga sama. Kalau yang ini berarti permutasi 2 dari 7 objek. Nah, jadi dipersingkat seperti ini penulisannya. Ya. Nah, jadi inilah yang dikenal dengan permutasi. Permutasi ada 3 ya, ada permutasi K unsur dari N unsur berbeda, kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kemudian ada permutasi siklis. Nah, jadi permutasi itu adalah sebenarnya susunan objek, susunan K objek, susunan linear. Nah, begini, susunan linear. Linear itu artinya berjajar. Susunan linear dari K objek yang diambil dari N objek yang berbeda. Seperti itulah ya bahasanya. Seperti biasa kita mulai dari definisi ya. Nah, kalau ini permutasi yang pertama jelas ya. Jelas ini seperti ini. Ada PNR, ada gini. Ada setidaknya ada 3 bentuk. Ada yang PNRT ini, ada yang PNR, ada yang PNR ini seperti ini ya. Jadi kita pakainya yang ini sajalah dalam penulisan. Kita sepakati. Kalau misalkan dalam buku-buku besar bisa kayak gini, PNR, P dalam kurung NR, tidak pakai indeks. Kalau dalam kalkulator juga tidak pakai indeks sebenarnya, karena keterbatasan ya. Kalau kalkulator misalkan permutasi tadi ya 6 dari 4, nah seperti ini kalau di kalkulator. Jadi definisinya seperti ini. Asalnya dari tadi ya, dari susunan-susunan dari kaidah perkalian sebenarnya. Contoh, di sini P 10 2. Oh, berarti ini sama juga dengan 10 faktorial per 10 kurangi 2 difaktorialkan. Nah, ya. Jadi 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, kita jabarkan yang lebih gede siapa? Yang 10. Dia adalah 10 9 kali 8 faktorial per hilang titiknya, 8 faktorial. Coret-coret, nah, 10 kali 9 90. Nah, seperti itulah. Gampang ya. Nah, ini P13 1. Oh, berarti ini adalah 13 faktorial per 13 dikurangi 1 difaktorialkan. Nah, jadi sama dengan berapa ini? 13 faktorial per 12 faktorial. Jabarkan ya, yang bawah, yang atas dong. 12 faktorial per 12 faktorial. Coret-coret 13. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau P55? Nah, P55 ya. P55 itu berarti mengambil 5 objek dari 5 objek. Menempatkan 5 objek secara berjajar di 5 objek. Nah, ini adalah 5 faktorial per 5 dikurangi 5 difaktorialkan. Kan begitu ya. Jadi 5 faktorial per 0 faktorial. Wah, nah, 0 faktorial berapa kemarin? 1 ya. Berarti ini jadi 5 faktorial per 1 alias 120. Nah, salah satunya mungkin di sini ya, salah satu alasan kenapa 0 faktorial itu sama dengan 1 ya karena eksperimennya kalau kita misalkan ada objek A, B, C, D, E, kalau kita tempatkan di 5 tempat, 2, 3, 4, 5, maka kan susunannya menjadi 5, 4, 3, 2, 1 kan gitu ya, susunan dari yang berbeda. Sehingga jadi 5 faktorial. Nah, kalau pakai permutasi kan harusnya jadi 5 faktorial per 0 faktorial. Sehingga dari sini kita berpikir, oh 0 faktorial berapa? Tapi hasilnya harus 120. Karena harus sesuai dengan faktanya 120. Kalau kita hitung menggunakan diagram pohon. Sehingga
difahamilah bahwa 0 faktorial ternyata adalah 1. Jadi itulah eksperimennya ya. Oke, kemudian contoh ke permasalahannya. Nah, sebuah lomba olimpiade matematika diikuti oleh 12 orang. Perlu digarisbawahi, perlu digarisbawahi bahwa nanti dalam permutasi itu urutan itu sangat diperhatikan ya. Nanti perhatikan. Jadi ciri khas dari permutasi itu ada urutan atau ada posisi ya, posisi. Sehingga kata kuncinya adalah biasanya begini. Kalau kita ada AB itu tidak sama dengan BA. Nah, kuncinya seperti itu. Ya, bagus ya. Apa namanya? Backsoundnya natural. Oke, selanjutnya, nah, jadi konsepnya ada urutan ya. Sebuah lomba olimpiade matematika diikuti 12 orang. Jadi perlombaan tersebut akan ditentukan 1, 2, dan 3. Banyaknya susunan juara yang mungkin adalah, berarti nomor 1 itu ya ada 12. Mau diambil 3. Nah, posisi 3 posisi. Berarti kita mengambil 3 dari 12. Nah, berarti permutasi gitu ya. Permutasi 3 dari 12. Kita pakai cara yang baik dulu ya. Jadi cara yang baik 12 faktorial per 12 dikurangi 9 difaktorial. Nah, gitu. Nanti ada cara yang lebih efektif. Tapi temukan saja polanya dulu sendiri ya. Ini kalau 12 kurang 9 kecepatan. 3 ya. 12 faktorial per 9 faktorial. Berarti ini menjadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial. Coret-coret. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa ini? 12 kali 11 132. 132 0. 1320. Seperti itu. Memang permutasi jenis pertama ini jarang dipakai secara langsung. Karena kan kalau permutasi ini ya kita lebih enak pakai yang kayak gini ya, atau pakai kotak gitu, pakai kotak apa? Sini 12, 11, 10. Kayak gitu. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Banyaknya bilangan terdiri dari 4 angka dengan digit yang berbeda dari bilangan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Berapa itu? 7 angka ya. Ada berapa banyaknya bilangan? Gitu. Ya, berarti kita mengambil 4 dari 7, gitu saja. Dan ada letaknya karena ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Karena 4 angka 4 digit gitu ya. Sehingga ini menjadi P4 dari 7. Begitu. Ya. Pakai cara yang baik dulu ya. Karena ini video agak formal lah. Nanti yang cepet-cepetnya ada khusus. Nah, begini. Ini jadi bawahnya kan 3 faktorial ya. Jabarin lah ini. 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Coret-coret. Nah, tinggal hitung. Hitungnya 5 kali 4, 20. 7 kali 6, 42. 2 kali 2, 84. Nah, begitu. Mudah ya, seperti itu. Sebenarnya seperti ini, seperti materi yang kaidah perkalian sebelumnya. Tetapi notasinya dibuat lebih lebih elegan gitu. Pakai P ya, lebih keren lah. Karena memang ciri dari ilmiah itu biasanya kan banyak simbol-simbol lah gitu ya. Padahal maknanya gitu-gitu aja. Nah, nanti permasalahan muncul pada saat kita ada berapa cara menyusun kata ada ya. Meskipun ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kita pura-puranya belum paham saja. Jadi kalau menyusun kata ada itu ada ya. Berarti pada normalnya ada 3 objek, 3 unsur. Ya berarti harus 3, 2, 1 kan gitu. Karena ada 3 tempat. Jadi ada 6. Ada 6. Tetapi faktanya kalau misalkan kita susun secara manual, ada itu berarti susunannya cuma ada bisa jadi AAD gitu ya. Bisa jadi ADA, bisa jadi DAA. Nah, susunannya cuma ada 3. Bukan 6. Berarti ini keliru dong. Nah, ya. Tapi bagaimana cara menghasilkan 3 dari 6 ini? Ya. Nah,
Kenapa di awal kita menghitungnya ada 6? Itu karena kalau kita berikan indeks A-nya, ini kan ada A. Anggaplah ini ada A1, ini A2. Maka susunannya bisa menjadi A1, A2, D. Ya, bisa jadi susunannya ini bisa juga dibalik. A2, A1, D. Bisa jadi ada A1, D, A2. A-nya boleh dibalik juga. A2, D, A1. Bisa juga nanti D, A1, A2. D, A2, A1. Jadi kalau kita menghitungnya A-nya itu berbeda, maka jelas akan jadi 6. Tetapi kan pada faktanya susunannya bakal seperti ini, ya. Cuma ada 3. Nah, berarti begini, karena di sini ada 2 objek yang sama sebenarnya, ya, 2 objek yang sama, dan yang awalnya itu 2 dihitung jadi 1, ya. Karena ada A1, A2, A2, A1. Kita menempatkan 2 objek di 2 tempat, 2 faktorial. Sehingga sebenarnya cara berhitungnya adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena di setiap kejadian harus dibagi dengan penyusunan objek yang sama, yang dihitung berbeda. Asalnya 2, gitu ya. Jadi dihitungnya 1, seperti itu. Sehingga ini menjadi 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan berapa? Ya, 3, gitu ya. Sama juga nanti kalau misalkan huruf yang samanya ada 3, ya begitu. Misalkan A-nya ada 3, ya 3 faktorial baginya. Ya, begitu. Oke, nah ini dikenal dengan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Definisinya seperti ini. Pn, bawahnya R1, R2, R3, dan seterusnya. Ya, kita nggak tahu sampai berapa. Yang penting ada berapa kelompok R-nya. Gitu ya. Contoh. Nah, P72,3 bacanya. Berarti ini sama juga dengan 7 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, begitu. Ya. Berarti sama dengan, ini agak ribet juga ngitungnya, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, gitulah. Harusnya 3 faktorial, nggak apa-apa. 2 faktorial, 3 faktorial. Karena biar dicoret ininya. Nah, 3 faktorial itu adalah berapa? 6. Jadi jawabannya adalah ini. 7 kali 3, 21. 5 kali 4, 20. Nah, 420. Ya, gitulah ya cara ngitungnya. Jadi, cari dulu yang kalau ada 5, 5 kalikan genap dulu biar enak. Nah, ini P8332. Lebih gede lagi. 8 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Oke, kita jabarkan. 8, 7, 6, 5, 4, 3 ya. Per berapa ini? 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, coret, coret. Coret 3 faktorial 6. 2 faktorial dengan ini. Jadi 2 ya. 5 kali 2, 10. 8 kali 7, 56. Nah, 560. Begitu ya ngitungnya. Salah satu alternatif menghitungnya. Tentu bebas. Nah, sekarang contohnya. Ada berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Wah, jadi ini cirinya ada beberapa objek yang sama. Matematika. Mississippi misalkan. Gunung. Galunggung. Kakak ya, mawar dan lain sebagainya. Jadi ada unsur yang sama gitu ya. Oke, nomor 1. Nah, kita absen dulu ya. Absen dulu biar enak begini. M, matematika itu M. M-nya ada berapa? 1, 2. Oh, 2. M. A. A-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Oke, A-nya ada 3. Mat. T. T-nya ada 1, 2. T-nya ada 2. E-nya. E-nya ada 1. E-nya ada 1. I-nya juga ada 1. Ya. K-nya juga ada 1. Nah, kita totalin dulu berapa N-nya.
1 2 3 ya, 4 5 10. Oh gede ya, 10 sama ya, 10 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti cara menghitung adalah P10 dari 2,3,2. Nah seperti ini ya. Yang satu-satunya tidak perlu ditulis lah. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena sebenarnya nanti tidak berpengaruh, kan nanti jadi 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, jadi cukup sampai sini. Ini tinggal dihitung ya kalau mau. Kalau enggak juga tidak apa-apa. 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ya. Kalau dihitung ternyata menjadi coba balap 50.400. Hitung ya. Atau Anda mau percaya saja lah. Gitu ya. Kemudian tapi satu itu maaf ya potong. Angka yang satu itu boleh ditulis kalau misalkan nanti menimbulkan tafsir ganda. Bagus suara ayamnya ya. Contohnya misalkan begini tafsir ganda tuh. Misalkan tadi kata ada nih, ada kan kalau ditulis cuma P32 gitu. Ini kan bisa jadi salah tafsir karena P32 itu pada dasarnya adalah 3 faktorial per 3 dikurangi 1 difaktorialkan. Ini jadi 6. Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka boleh kita tulis adalah P32,1 begitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu unsur, hanya ada satu jenis unsur yang sama gitu. Ada. Ya, gitu. Atau miski juga sama, cuma ada juga sama I, jadi tulisnya P521111 gitu ya. Kemudian nomor 2 ya, nomor 2 warna hijau bagus. 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku sejarah akan disimpan berjajar dalam satu rak. Ada berapa cara menyusun buku-buku tersebut jika buku yang sejenis dianggap sama? Nah, berarti kalau buku yang sejenis dianggap sama, artinya begini. Matematikanya kan ada sejarah aja, sejarah fisikanya. Fisikanya kan ada 3. Berarti V1, V2, V3 misalkan. Versi F1, F2, F3 itu dianggap sama dengan F2, F1, F3, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau dianggap sama, ya berarti mereka kita anggap unsur yang sama, begitu. Sehingga di sini ada 4 matematika, ya. 4 matematika, ada 3 fisika, dan ada 2 buku sejarah. Jadi seakan-akan MMM tanpa indeks, ada 4M, ada 3 F dan ada 2 S, sehingga ini permutasi dari totalnya 9 4 2 4 3 2. Nah begitu, sehingga ini menjadi 9 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial 2 faktorial. Nah seperti itu ya. Sehingga kalau dihitung ini menjadi berapa? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, saya 4 saja ya. 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 4-nya habis, begitu ya. 4-nya habis. 3-nya juga habis dengan 6, 2-nya habis dengan 8. 8-nya jadi 4. Begitu saja. 9 kali 7, berapa 9 kali 7 itu adalah 63. 63 kali 2 ya, 20, 126. Jadi ini ada mana? Sebenarnya 1260. Nah, seperti itu. Memang biasanya ini digunakan yang sama-sama ini kalau misalkan kita menyusun string gitu ya. String itu yang bahasa pemrograman tuh. Yang bit yang 101010. Kalau misalkan kita ingin membuat lupa lagi ya, satu string yang terdiri dari satu bit yang terdiri dari 5 string misalkan ya.
tapi satunya harus ada 3, nolnya harus ada 2. Berapa susunan yang dapat dibentuk? Seperti itulah. Jadi pakai seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada apa ini? Oke, permasalahan lagi ya. Kecepatan dia munculnya. Oke, ada berapa cara 3 orang duduk melingkari sebuah meja? Ya, misalkan ada ABC. Mau duduk melingkar di sebuah meja. Ada berapa susunan yang dapat terbentuk? Misal, ini meja. Berarti susunan pertama adalah ABC. Misalkan begini ya. ABC. Ya normalnya karena ada 3 objek, harusnya ada 6 ya. Yang kedua, tukar saja. ACB. Misalkan begitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita putarkan ya, karena siklus ini melingkar dan kita tidak tahu awalnya, maka yang pertama ini boleh kita sebut ABC sebenarnya, boleh kita sebut BCA. Kalau misalkan berputar gitu ya, BCA. Ini juga sama juga dengan CAB. Gitu. Kalau yang jadi ini dianggapnya satu. Ini satu kejadian ya. Di sini satu. Ini satu. Kemudian yang ini, yang keduanya ini yang kedua. Yang kedua adalah ACB. Tapi karena melingkar bisa jadi CBA dia. Bisa jadi juga BAC ya. Coba kalau yang ketiga. Yang ketiga misalkan di sini siapa? C, di sini B, di sini A. Maka ini adalah CBA. Ternyata sudah ada, sudah termaktub, tertuang ya dalam opsi yang kedua. Jadi ini bukan. Ya, karena siklus itu hanya memperhatikan lingkarannya, gitu, lingkarannya. Sehingga ABC, BCA, CAB dianggapnya sama. Ya, begitu juga dengan kalau misalkan kita punya yang lain. Di sini B lah, di sini A, di sini C, BAC begitu. BAC ada nggak di sini BAC? Ada yang kedua ya BAC ini, BAC itu BAC. Ya, jadi ini juga bukan susunan yang baru maksudnya. Ya, misalkan di sini C, di sini A, di sini B, ya. CAB, CAB, CAB. Ada di yang pertama, ya tidak bisa. Begitu. Jadi ternyata yang awalnya ada 6, kalau didudukan secara melingkar, kita hitung berapa siklisnya, itu hanya ada 2, ya, yaitu bentuk yang pertama, bentuk yang kedua. Nah, asalnya 6, sekarang diubah menjadi jadi 2. Kalau tadi kan 6 jadi 3 ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya tentu harusnya kan 3 faktorial dulu, 3 faktorial. Tetapi kalau kita lihat, ini ada ABC ya, ini ada ABC itu yang awalnya bisa menjadi 3, 3. Ini ternyata dihitung menjadi 1. Ya, jadi setiap kejadiannya itu dibagi dengan total banyaknya objeknya, sebenarnya begitu. Jadi kalau misalkan nanti ada 4 nih, ada 4 atau ada 2 orang. Kalau 2 orang duduk kan cuma AB doang ya, AB. Gak ada lagi yang lain. Asalnya ini bisa AB bisa BA. Kalau ini dibagi 2. Ya, kalau ini dibagi 3. Berarti polanya adalah ini 2 faktorial dibagi 2 kalau 2 orang, kalau ini 3 faktorial dibagi 3. Sehingga menjadi 2 ya. Begitu juga kalau misalkan nanti 4 orang ya. Kalau 4 orang berarti dihitung 4 orang ya, 4 faktorial dibagi nanti 4. Nah, inilah yang disebut dengan permutasi siklis atau siklik. Ada yang siklis, ada yang siklis. Definisinya adalah Pn siklis gitu ya. Itu adalah n faktorial per n, atau bisa juga n dikurangi 1 difaktorialkan. Ya, karena kan kalau kita jabarkan n faktorial ini menjadi n dikali n kurang 1 difaktorialkan. Kalau seperti itu. Jadi n, coret-coret n faktorial. Contoh, tentu ini lebih gampang ya. Ini tinggal 5 dikurangi 1 difaktorialkan. 4 faktorial. Berapa? 24. Itu saja. Sampai 7 siklis. 7 dikurangi 1 difaktorialkan. 6 faktorial. Berapa ini? 320 ya, harus hafal itu. Jadi inti dari siklis itu biasanya kuncinya ada kata mengelilingi.
memutari, itulah intinya ya. Dan tidak perlu meja bundar, meja kotak juga kalau dianggapnya siklis mengelilingi jadi siklis. Gitu. Contoh, nah, Dani dan 5 orang temannya duduk mengelilingi meja. Ada berapa susunan mereka duduk? Ini mengelilingi meja. Entah ini mau apa dan itu. Mau diskusi ya, mau melatih kemampuan peluang dengan bermain poker, mabar, atau makan ya, terserah Dani ya. Berarti ini yang duduk ada berapa orang? Ada 6 orang ya, karena Dani dan 5 orang temannya. Nah, karena melingkar berarti P Dani 6 siklis. Gitu ya. Jadi langsunglah 5 faktorial ya, 120. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini yang kedua silahkan dijadikan sebagai kuis sekarang ya. Lalu jawabannya silahkan Anda ketik, lalu ketik send di grup lain. Nanti Bapak ambil siapa 5 orang yang tercepat. Nah, jadi ini kalau yang nontonnya sekarang live ya, langsung bisa. Dan mohon jangan disebar ke kelas lain ya, silahkan. Suatu keluarga terdiri dari satu ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan hendak makan malam dan duduk mengelilingi meja. Ada berapa cara mereka duduk jika ayah dan ibu, anak laki-laki, ya, anak perempuan masing-masing harus duduk berdampingan. Jadi ayah ibunya berdampingan, 2 anak laki-lakinya berdampingan, 3 anak perempuannya berdampingan. Mereka duduk melingkar di sebuah meja mengelilingi. Nah, silahkan ya jawab. Dan meskipun sudah ada berapa tadi 5 orang ya yang diambil, kalau misalkan sudah 5 orang ya Anda kalau ada jadi orang ke-6 jawab saja, karena bisa jadi yang 5 orang itu ada bisa jadi benar, bisa jadi kurang tepat. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Bapak rasa sudah cukup waktunya. Nah, udah ada yang balas? Nah, belum ya kan, ini masih bikin video. Kemudian yang ketiga, mana yang ketiga itu? Kursornya mana hilang? Ahmad akan menanam pohon. Wah, Ahmad go green ya. Mengelilingi kolam renang dengan 8 jenis pohon. Ini harusnya pohon. Pohon yang berbeda. Ada berapa cara susunan yang bisa Ahmad buat? Berarti karena mengelilingi ya sudah saja berapa P 8 siklis gitu ya. 8 siklis berarti dia adalah 7 faktorial ya, 7 faktorial. Berapa tuh? 7 faktorial itu 5040. Nah, begitu ya. Memang yang anehnya berdua, ada berdampingan. Oke. Mungkin merasa cukup saja pertemuan kita kali ini. Semoga yang kita pelajari manfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jaga kesehatan selalu. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.